الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala bentuk puji dan syukur hanya milik Allah yang terus memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada siang hari yang begitu mulia ini kita dapat duduk bersimpuh di masjidnya Allah Subhanahu wa taala guna memenuhi panggilan daripada Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Segala aktivitas yang kita tinggalkan, kerjaan keduniawian yang kita tinggalkan demi untuk memenuhi panggilan daripada Allah, melaksanakan salat Jumat berjamaah, ini akan menjadikan satu amalan, timbangan amal yang baik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa masih ada rasa keimanan di dalam diri kita. Terpanggil hati kita untuk datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah datang seruan untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah, bersegeralah kalian untuk menuju masjid-masjidnya Allah, laksanakan ibadah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak mengingat Allah. Itu akan lebih baik jikalau kalian mengetahui. Allah menganjurkan untuk kita beribadah kepadanya. Allah tidak membatasi pekerjaan duniawi kita. Allah tidak membatasi sebanyak apa kita mau menumpuk harta. Tetapi ketika datang panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah salat, itu yang harus kita utamakan. Sungguh manusia itu bodoh sekali. Dia meninggalkan sang pemberi rezeki dengan alasan untuk mencari rezeki. Padahal semua kenikmatan yang ada pada diri kita, semuanya itu datang dari Allah. Rezeki yang ada pada diri kita datangnya dari Allah. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki yang banyak itu kepada kita, kita tinggalkan dengan alasan kita sibuk mencari rezeki? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melarang kita untuk memperbanyak harta. Allah tidak melarang kita untuk meninggikan bangunan rumah kita, mobil yang mewah, dan berjalan ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika datangnya waktu untuk beribadah kepada Allah, hayya 'alas shalah, dirikanlah salat, maka bersegeralah kita untuk mendirikan salat. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi. Apabila kalian telah mendirikan ibadah salat, bertebaranlah kalian di muka bumi ya Allah, cari rezeki Allah, cari karunia Allah. Ini menandakan bahwa Allah tidak membatasi kita untuk mencari rezeki, mencari harta. Tetapi ketika datangnya untuk sujud kepada Allah, itu yang harus kita utamakan. Selanjutnya salawat beriring salam
Tak lupa selalu kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, suri tauladan kita, yaitu baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadikan satu asbab kita akan mendapatkan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Bagaimana yang disabdakan oleh beliau, aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayhi shalah. Orang yang paling berhak bersamaku di yaumil qiyamah, kata Nabi, yang paling berhak mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah ialah orang yang paling banyak bersolawat kepada aku. Maka dari itu, perbanyak kita solawat kepada Nabi agar kita diakui sebagai umatnya, dan pada akhirnya nanti yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir dari ibadah yang kita kerjakan selama ini, keikhlasan ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini dan hari-hari yang lainnya, ialah menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang begitu luas, seluas langit dan bumi, yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak pernah terlintas oleh mata kita, tak pernah terdengar oleh telinga kita. Saking indahnya kenikmatan surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, mu'iddat lil muttaqin. Dengan keindahan surga itu, setiap manusia, setiap makhluknya Allah ingin sekali masuk ke dalamnya. Berbicara masalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis baginda Rasul menjelaskan, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan, menginginkan 4 golongan manusia yang ingin sekali dimasukinya. Jadi surga itu menginginkan 4 golongan manusia masuk ke dalam surga. Dia sangat rindu, dia sangat senang kepada 4 golongan ini. Apa? Inilah yang menjadi pokok pembicaraan, pokok khutbah kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi, surga itu sangat rindu, sangat senang jika orang itu masuk ke dalamnya. Yang pertama, tilawatil Quran. Yang pertama, orang yang gemar, orang yang suka dan mau belajar masalah Al-Quran. Dibasahi bibirnya untuk membaca Al-Quran, dibasahi jiwanya untuk membaca Al-Quran. Di rumah, di masjid, di tempat kerjanya, dia tidak lupa untuk membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman kita sebagai umat Islam di setiap produk yang dikeluarkan oleh manusia saja. Mobil, HP, kendaraan yang lainnya selalu ada manual booknya, selalu ada buku panduannya. Dan kita manusia ada panduannya juga. Apa itu? Al-Quranul Karim, kitabullah. Jikalau kita berpegang kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala, segala petunjuk kehidupan di muka bumi ini ada di dalamnya. Maka jangan sampai kita jauh-jauh dari Al-Quran. Wajarlah jikalau surga ingin sekali orang masuk ke dalamnya, surga ingin sekali dan rindu kepada orang yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran akan menjadi syafaatnya di yaumil qiyamah. Al-Quran akan berkata, mana orang yang sering membacanya akan memberikan syafaat kepada orang yang sering membacanya. Dan Al-Quran juga akan memberikan syafaat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran akan menjadi penawar, menjadi obat hati yang galau, hati yang sakit, hati yang busuk. Itu semua akan menjadi obat bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Selanjutnya, orang yang gemar membaca Al-Quran, langsung Allah akan lipat gandakan pahala bagi orang yang membacanya. Allah tidak mengganjar per juznya, tidak mengganjar per kitabnya, tidak mengganjar per suratnya, tetapi Allah akan memberikan pahalanya per huruf dari Al-Quran. Dalam hadis yang masyhur sering kita dengar, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanatun, maka Allah akan memberikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dari satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin harfun, walamun harfun, wa mimun harfin, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita membaca surah Al-Baqarah, alif lam mim sama dengan kita sudah membaca 3 huruf
itu dilipat gandakan 10 kali lipat dari ketiga huruf yang kita baca, sama dengan 30 kali lipat di setiap bacaan yang kita baca. Maka dari itu, orang yang suka gemar membaca Al-Quran, baik dia sudah lancar dan fasih, baik yang mau belajar mulai dari saat ini, Iqra pun bagian dari Al-Quran. Jangan kita menganggap kita sudah tua, kita sudah rentah, kita malu untuk belajar. Padahal di setiap huruf yang kita pelajari, huruf yang kita baca, itu akan memberikan pahala yang besar untuk kita. Jangan sampai kita tidak mengenal Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran hanya menjadi pajangan di rumah kita, bahkan sampulnya, kertasnya ataupun plastiknya belum pernah sama sekali terbuka. Al-Quran kita berdebu, tidak pernah kita baca. Cobalah di setiap harinya kita membaca Al-Quran, satu ayat, satu huruf dan satu juz. Kalau kita bisa membacanya, maka mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apalagi yang dapat kita lakukan agar mendapatkan syafaat dari Al-Quran? Kita menyokong, kita menyumbang kepada orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran, kepada pesantren-pesantren yang melahirkan generasi-generasi penghafal Al-Quran. Kita keluarkan sebagian harta kita. Tidak banyak harta kita, sedikit yang kita keluarkan. Banyak harta yang ada pada diri kita, banyak pula harta yang kita keluarkan. Bantu orang yang sedang menghafal Al-Quran. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak kita membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wa hafizi lisan, orang yang mampu menjaga mulutnya, menjaga dari perkataan kotor, menjaga dari menggunjing, menjaga dari menjatuhkan orang. Banyak orang memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena perkara mulutnya. Maka dari itu, orang yang beriman, kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan. Kata Nabi, orang mukmin itu katanya, jikalau dia beriman kepada Allah, percaya bahwa Allah melihat gerak-geriknya, melihat segala sesuatu apa yang dikerjakannya di muka bumi ini, dan dia juga beriman kepada hari akhir, kepada hari pembalasan, maka kata Nabi, hendaklah dia berkata baik, menjaga mulutnya. Jikalau orang beriman itu tidak mampu menjaga mulutnya, hendaklah yang kedua, kata Nabi, au yasmut, ialah hendaklah dia diam saja. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hindarkan mulut kita, jangan sampai menjatuhkan orang, jangan sampai berbicara kotor, jangan sampai berbicara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa mut'imil ji'an. Yang ketiga, kata Nabi, surga itu akan rindu kepada orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Jikalau kita mempunyai sedikit harta, ada tetangga kita, ada saudara kita yang kelaparan, marilah kita bantu, kita keluarkan sebagian harta kita untuk menolong orang. Mudah-mudahan itu yang akan memberikan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak tabungan kita di bank, banyak kaplingan tanah kita, rumah kita banyak, itu bisa jadi tidak memberikan manfaat bagi kita. Tetapi ketika harta yang sedikit itu kita keluarkan untuk jalan Allah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang keempat, kata Nabi, surga itu merindukan kepada orang yang wasaumu Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, menahan laparnya dan juga berpuasa di sunnah-sunnah hari Kamis dan hari Senin, dan dia mampu menjaga amarahnya, mampu menjaga emosinya, ditahannya dari emosi dan marahnya, sehingga orang yang semacam ini, kata Nabi, dia sangat dirindukan oleh surganya Allah. Siapa yang tidak ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Bolehlah jikalau kita merenung, kita berpikir, adakah sudah keempat ini di dalam diri kita? Sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah kita menjaga lisan kita? Sudahkah kita mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah? Sudahkah kita berpuasa menahan lapar dan amarah di hadapan manusia? Dan itu akan menjadikan manfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini tidak Allah bubarkan kecuali dalam keadaan sudah Allah ampuni segala kesalahan dan dosa kita. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini juga menjadi Jumat yang paling terbaik yang sudah kita lalui. Yang banyak Jumat yang sudah kita kerjakan ini menjadi Jumat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Jumat ini Allah bersihkan dari jiwa kita dengan perasaan yang kotor-kotor, dari penyakit hati dan penyakit-penyakit yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.